Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israhmi Oktavia, NIM 190290025, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan konsep dilatasi dan bagaimana cara kita menemukan rumus matrik dilatasi. Istilah dilatasi sudah kita kenal sejak di bangku sekolah menengah atas, di mana kita tahu dilatasi adalah perubahan ukuran suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bangun yang bersangkutan. Perhatikan gambar berikut. Kita memiliki titik A, B, C, lalu kita hubungkan sehingga membentuk bangun segitiga. Lalu kita akan mendilatasikan bangun segitiga ini, sehingga dapat kita peroleh akan kita dilatasikan bangun segitiga ABC ini dengan faktor skala tertentu. Maka kita perolehlah petanya atau hasil dilatasinya itu berupa bangun segitiga itu sendiri. Namun ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil, tergantung dengan faktor skalarnya. Ketika di SMA, kita juga sudah mengenal beberapa rumus matrik dilatasi. Yang pertama, jika kita dilatasikan suatu titik terhadap titik pusat O 0,0, maka kita peroleh bayangannya itu adalah X aksen Y aksen sama dengan K 0K dikali X Y. Lalu yang kedua, jika kita punya suatu titik, kita dilatasikan terhadap titik pusat P, A, B, maka petanya adalah X aksen Y aksen sama dengan K 0K kali X kurang A, Y kurang B ditambah A, B. Adapun sifat-sifat dilatasi yang sudah kita ketahui. Jika K besar dari 1, maka petanya atau bayangannya diperbesar dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kedua, jika K-nya besar dari 0 dan kecil dari 1, maka bayangannya itu diperkecil dan letaknya sepihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Yang ketiga, jika K-nya itu besar dari negatif 1 dan kecil dari 0, maka bayangannya itu diperkecil dan letaknya berlainan pihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Yang keempat, jika K-nya itu kecil dari negatif 1, maka petanya atau bayangannya itu diperbesar dan letaknya berlainan pihak dengan pusat dilatasi dan bangun semula. Beberapa materi ini sudah kita pelajari ketika SMA. Namun, apakah benar konsep dari dilatasi tersebut? Maka dilatasi memang merupakan perubahan ukuran suatu benda. Lalu, bagaimana hubungannya dengan ini? Bagaimana cara kita mendilatasikan suatu titik terhadap titik pusat O? Dan bagaimana cara kita mendilatasikan suatu titik terhadap titik pusat P, A, B? Sehingga kita peroleh matriknya itu seperti ini. Dan bagaimana cara kita menentukan sifat-sifat dari dilatasi? Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan penjelasan terhadap teman-teman semuanya, semoga dapat dipahami. Yang pertama, apa itu definisi dari dilatasi? Suatu dilatasi dengan pusat P dan faktor skalar K, di mana K-nya tidak sama dengan 0, ditulis D, P, K, di mana P ini pusat, K ini adalah faktor skalarnya. Adalah transformasi yang memenuhi. Yang pertama, jika D, P, K dari titik P itu sama dengan titik P itu sendiri. Nah, maksudnya adalah jika kita ingin mendilatasikan suatu titik P, nah, di mana pusatnya adalah titik P itu sendiri dan faktor skalarnya K, maka petanya itu adalah titik P itu sendiri. Yang kedua, D, P, K dari titik Q sama dengan Q aksen. Sedemikian sehingga jarak dari P Q aksen sama dengan K kali jarak dari PQ. Maksudnya, apabila kita ingin mendilatasikan suatu titik Q, nah, di mana pusatnya itu adalah P, berarti P ini tidak sama dengan Q. Maka
petanya atau hasil dilatasinya itu adalah Q aksen. Sedemikian sehingga jarak dari PQ aksen sama dengan K kali jarak dari PQ. Dengan demikian, untuk dapat melakukan dilatasi, maka kita tentukan dulu sebuah titik sebagai pusat dilatasi dan satu bilangan K sebagai faktor dari dilatasi. Misalkan kita memiliki suatu titik-titik A, B, P. Kita ingin mendilatasikan titik ini, maka kita tentukan dulu pusatnya. Misalnya kita tentukan pusatnya P. Yang akan kita dilatasikan adalah titik A dan titik B. Nah, kita tentukan kemudian adalah faktor dilatasinya, faktor skalar K-nya. Misalkan kita ambil faktor skalar K-nya itu sama dengan 2, maka kita dapat menentukan A aksen dan B aksennya dari definisi dilatasi. Nah, di mana A ini tidak sama dengan P, B tidak sama dengan P, sehingga kita dapat menggunakan rumus yang nomor 2 ini. Nah, di mana D pusatnya itu P, maka dari titik Q sama dengan Q aksen. Sedemikian sehingga PQ aksen sama dengan K kali PQ. Nah, karena K-nya kita misalkan tadi 2, maka dapat kita tentukan petanya. Pertama, peta dari A. Berarti jarak dari PA aksen ini adalah 2 kali jaraknya dari PA. Nah, berdasarkan definisi dari dilatasi nomor 2 tadi. Dan begitu pula dengan jarak dari PB aksen adalah 2 kali jaraknya dari PB. Begitu pula jika kita lakukan dilatasinya. Jika faktor skalanya itu K sama dengan 3. Nah, maka jarak dari PA aksen ini adalah 3 kali jaraknya dari PA, dan jarak dari PB aksen ini adalah 3 kali jaraknya dari PB. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, dapat kita lihat bahwasanya jika kita ambil K-nya itu semakin besar dari 1, misalnya kita ambil 4, 5, dan seterusnya, maka kita lihat bayangannya atau petanya itu lebih besar dari bangun semula. Yang pertama kan seperti ini bangunnya berupa segitiga. Lalu kita lakukan dilatasi dengan faktor skalar tertentu yang lebih besar dari 1, maka petanya atau bayangannya itu lebih besar dari bangun semula dan letaknya itu sepihak atau searah dengan titik pusat dan juga bangun PAP. Maka dari itulah kita tahu sifat dari dilatasi ini yang pertama. Begitu pula dengan sifat yang kedua. Nah, teman-teman bisa lihatnya. Berarti jika kita ambil K-nya itu besar dari 0 kecil dari 1, sehingga kita peroleh bayangannya itu akan terletak di sini. Maka bayangan atau petanya itu diperkecil, terlihat diperkecil karena ini bangunnya dan bayangannya itu di sini, maka terlihat diperkecil dan letaknya sepihak dengan titik pusat dan bangun BAB. Lalu bagaimana jika kita ambil faktor skalar K-nya itu negatif? Nah, apakah bisa? Nah, tentu bisa. Nah, caranya sama seperti tadi, kita lakukan dilatasi. Nah, kita tentukan dulu faktor skalarnya, berapa K-nya. Misalnya K-nya sama dengan negatif 2 misalnya. Sehingga kita peroleh jarak dari PA aksen itu adalah negatif 2 kali jaraknya dari PA. Nah, begitu juga dengan jarak dari PB aksen itu adalah 2 kali jaraknya dari PB. Nah, apabila kita lakukan juga selanjutnya terhadap K-nya negatif 3, negatif 4, negatif 5, nah, maka caranya sama seperti tadi. Nah, kita dapat melihat bahwasanya jika K-nya itu semakin kecil dari negatif 2, maka peta atau bayangannya itu diperbesar dan letaknya itu berlainan pihak dari
pusat dan bangun semula. Bangun semulanya ini PAB. Nah, lalu didilatasikan. Nah, dengan faktor skala 1 negatif terlihat diperbesar, namun berlainan arah dengan yang bangun awalnya. Oleh sebab itu kita dapat sifat nomor 4 tadi. Jika kakaknya kecil dari negatif 1, maka bayangannya diperbesar dan letaknya berada di pihak yang pusat dilatasi dan bangun semula. Nah, untuk sifat yang ketiga ini sama juga seperti tadi. Nah, teman-teman bisa melanjutkannya dengan teman-teman bisa memahaminya lagi dengan membacanya juga dan mempelajarinya lagi. Lanjut. Nah, bagaimana cara kita memperoleh rumus matrik dari dilatasi? Nah, misalkan kita lakukan dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Lalu kita lakukan dilatasi terhadap suatu titik terhadap titik pusat P A, B. Nah, bagaimana cara kita menentukan bayangannya? Nah, bagaimana cara kita menentukan rumus matrik yang kita peroleh tadi? Nah, rumus matrik ini bagaimana kita memperolehnya? Yang pertama, kita lakukan dilatasi suatu titik terhadap titik pusat O 0,0. Nah, misalkan kita ambil sembarang titik A, nah, di mana A ini tidak sama dengan pusatnya 0,0, yaitu A sama dengan E, Y, akan kita dilatasikan dengan pusat 0,0. Maka berdasarkan definisi dilatasi tadi, nomor 2, nah, kita peroleh DP, K dari titik Q sama dengan Q aksen. Sedemikian sehingga PQ aksen sama dengan K dikali PQ. Nah, dengan demikian, nah, dapat kita tulis seperti ini. Jarak dari OA aksen sama dengan kali jarak dari OA. Nah, rumus jarak berarti kita A aksen ini kita kurang dengan O. Nah, jadi X aksen, Y aksen dikurang O-nya 0,0 sama dengan K dikali ini OA berarti dari A dikurang dengan O berarti X, Y dikurang 0,0 sehingga kita perolehlah X aksen Y aksen sama dengan K X, Y. X aksennya KX dan Y aksennya sama dengan KY. Nah, maka inilah rumus matrik tadi kita peroleh apabila suatu titik kita dilatasikan terhadap titik pusat 0,0. Nah, ini dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan K0, 0K dikali KY. Nah, ini nanti akan sama dengan ini. Nah, coba ya. Kalau kita kalikan yang perkalian matrik, ini K dikali X, KX ditambah 0 dikali Y, itu akan sama dengan 0, sehingga X aksen ini akan sama dengan KX. Nah, Y aksen ini adalah 0 dikali X, hasilnya 0 ditambah K dikali Y, sama dengan KY, jadi Y aksennya sama dengan KY, sehingga sama dengan ini. Lalu, bagaimana cara kita mendilatasikan suatu titik terhadap titik pusat P, A, B? Nah, misalkan kita ambil sembarang titik A, E, Y, di mana E, Y ini tidak sama dengan pusatnya, akan kita dilatasikan dengan pusat P, A, B. Maka berdasarkan definisi dilatasi, nah, yang nomor 2 tadi, DP, K dari titik Q sama dengan Q aksen, sedemikian sehingga PQ aksen sama dengan K dikali PQ. Nah, sehingga dapat kita tulis seperti ini, PA aksen sama dengan K dikali PA. Ini X aksen, Y aksen dikurang A, B. Nah, sama dengan K dikali X, Y dikurang A, B. Nah, kita peroleh X aksen, Y aksen dikurang A, B sama dengan K dikali X kurang A, Y dikurang B. Nah, X aksen, Y aksen dikurang A, B sama dengan KX dikurang KA, KY dikurang KB. Nah, lalu kita pindah ruaskan, X aksen, Y aksen sama dengan KX dikurang KA, KY dikurang KB, ditambah A, B. Nah, lalu kita aksen, Y aksen
ditambah dengan K dikali X kurang A ditambah dengan A, koma K dikali Y dikurang B ditambah B. Maka kita perolehlah peta dari suatu titik apabila kita dilatasikan terhadap titik pusat PA, B, maka bayangannya adalah ini, petanya adalah ini. Nah, ini juga dapat kita nyatakan dalam bentuk matriks seperti ini. Apabila kita kalikan ini, X aksen sama dengan K dikali X dikurang A ditambah 0 dikali Y kurang B. Ini hasilnya sama dengan 0 nantinya. Nah, ditambah dengan A, sehingga kita peroleh X aksennya ini. Lalu Y aksennya 0 dikali X kurang A, hasilnya 0, ditambah K dikali Y kurang B, nah ditambah B, maka kita peroleh Y aksennya ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik dalam pengucapan maupun kata-kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.